Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Azadun Mustafa dengan NIM akhir 018. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai anatomi dan fisiologis tentang sistem pernafasan manusia. Langsung saja kita mulai. Apa sih itu sistem pernafasan manusia? Sistem pernafasan merupakan sistem tubuh yang berperan dalam mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Adapun urutan strukturnya, yang pertama itu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveoli. Yang pertama itu ada hidung atau nares anterior. Hidung menjadi tempat pertama masuk udara. Di dalam rongga hidung terdapat banyak pembuluh darah dan selaput lendir yang membantu menghangatkan serta menyerap udara. Hidung juga berfungsi untuk mengeluarkan benda-benda asing. Selanjutnya ada faring. Faring merupakan saluran yang berada di belakang rongga hidung dan mulut. Faring juga berhubungan dengan sistem pencernaan. Setelah itu, udara masuk ke dalam laring. Di laring terdapat epiglottis yang membantu mengatur agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Jadi epiglottis itu pertengahan antara sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Laring juga memiliki pita suara yang berperan dalam menghasilkan suara. Selanjutnya ada kemudian udara masuk ke dalam trakea. Trakea terbentuk seperti tabung dan diperkuat oleh cincin tulang rawan agar tidak mudah kolaps. Trakea kemudian terjebak menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Setelah trakea, udara masuk ke bronkus kanan dan kiri. Bronkus terus bercabang menjadi saluran yang lebih kecil sampai akhirnya menjadi bronkiolus dan menuju alveoli. Alveoli merupakan bagian paling akhir dari perjalanan udara. Di sini terjadi pertukaran gas, yaitu oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida dikeluarkan. Dari darah menuju udara yang dikeluarkan. Yang selanjutnya itu ada paru-paru. Paru-paru berada di dalam dada atau rongga toraks. Paru-paru memiliki dua sisi, yaitu kanan dan kiri. Memiliki bentuk dan jumlah lobus yang berbeda. Lobus pada paru kanan terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Pada paru kiri terdapat 2 lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Paru-paru juga dibungkus oleh pleura atau pleura visceral yang menempel pada paru-paru dan pleura parietal yang menempel pada dinding rongga dada. Di antara keduanya terdapat cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga paru-paru dapat bergerak dan mengembang tanpa banyak gesekan. Yang selanjutnya itu ada otot pernafasan. Pernafasan tidak hanya melibatkan paru-paru, tetapi juga beberapa otot. Otot yang berperan antara lain diafragma, membantu paru-paru mengembang dan menepis. Intercostalis externus membantu mengangkat tulang iga. Intercostalis internus membantu menurunkan iga. Stercoid mastoid dan splenius membantu proses inspirasi, terutama saat membutuhkan usaha lebih. Jadi kita menarik napas, otot-otot pernapasan kerja sehingga volume rongga dada berubah dan udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Yang selanjutnya itu ada proses fisiologi pernafasan. Terdiri dari ventilasi, difusi, terus transport dan respirasi. Yang pertama itu adalah ventilasi, adalah proses keluar dan masuknya udara dari paru-paru. Udara dapat bergerak karena adanya perbedaan tekanan antara atmosfer dan alveoli dipengaruhi oleh kerja otot pernapasan. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Saya lanjut ya. Untuk difusi adalah stadium kedua proses respirasi. Mencapai proses difusi, gas-gas ventilasi membran antara alveolus kapiler yang tipis, tebal ukurannya yaitu ada 0,5 um. Kekuatan pendorong untuk permindahan
Fase gas. Yang kedua ada transportasi. Pada tahap ini terjadi perpindahan gas antara alveoli dan kapiler paru-paru. Oksigen kemudian dibawa oleh darah menuju jaringan tubuh. Sebagian besar oksigen dibawa dengan cara berkaitan dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin. Sedangkan karbon dioksida dari jaringan dibawa kembali ke paru-paru melalui 3 cara, yaitu terlalu dalam plasma berkaitan dengan hemoglobin dan sebagian besar dibawa dalam bentuk bikarbonat. Yang ketiga ada respirasi sel. Pada tahap terakhir, oksigen digunakan oleh sel untuk mendapatkan energi dari proses metabolisme tersebut. Terbentuk dari dioksida, kemudian dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Pengaturan pernafasan. Pengaturan pernafasan melibatkan pusat pernafasan yang terdapat di medula oblongata dan pons. Secara umum, fungsi utama paru-paru adalah melakukan pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dan dari udara mengeluarkan karbon dioksida. Selain itu, paru-paru juga memberikan fungsi lain seperti membantu menyaring bahan tertentu dari sirkulasi dan menjadi reservoir darah. Sekian dari saya, apakah ada pertanyaan? Baik, saya punya pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isanur Rahmat. Pertanyaannya adalah, kalau bronkus terus bercabang sampai menjadi bronkiolus, apa tujuan percabangan tersebut terhadap proses pernafasan? Baik Isa, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab ya Isa. Percabangan membuat udara dapat didistribusikan lebih luas ke bagian paru-paru hingga akhirnya mencapai ke alveoli, tepatnya terjadinya pertukaran gas. Gimana Isa? Apakah sudah cukup jawabannya? Ya, sudah cukup. Saya sebelumnya perkenalkan saya Rina Indiani. Saya izin bertanya, kalau cairan pleura tidak ada, kira-kira apa yang akan terganggu saat paru-paru mengembang dan mengempis? Baik Rina, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini jawab. Pergerakan paru-paru terhadap dinding rongga jadi akan terganggu karena cairan pleura berfungsi sebagai pelumas yang mengurangi gesekan antara pleura visceral dan parietal. Gimana Rina, apakah jawabannya cukup? Jadi bisa disimpulkan bahwa sistem pernafasan terdiri dari saluran pernafasan yaitu paru-paru dan otot-otot yang membantu proses pernapasan. Udara masuk melalui hidung, melewati saluran pernapasan hingga sampai ke alveoli. Di alveoli terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian dioksida diedarkan ke seluruh tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.